Ya. Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qafilah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan materi dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Insyaallah. Kurang lebih 3 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Enggak, 2 minggu lalu. 3 minggu lalu. 3 minggu lalu. Ya, alhamdulillah setelah kita jalan istiqomah, alhamdulillah udah 2 tahun lebih insyaallah. 2 tahun lebih bahas kitabnya, alhamdulillah kita udah cukup banyak. Semoga yang udah pernah kita bahas semuanya masih bisa kita ingat ya. Paling enggak ada berapa yang bisa kita amalkan. Walaupun enggak semuanya, ada berapa mungkin yang poin-poin yang bisa kita amalkan. Insyaallah. Ini kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita masuk pada bab, ada masih ingat? Pertemuan sebelumnya. Mana? Tanya dong. Perwakilan itu sebagai sudah muakat, Dia pasal mengenai dianjurkannya memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini menceritakan tentang bagaimana kisah para salafus saleh, mutaqaddimin dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, tentang interaksi mereka dengan Al-Quran. Ada yang diceritakan khotamnya dari 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali khotam, 10 hari sekali khotam, ada yang 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari. Mari kita udah sama-sama bahas ya. Ada yang 2 hari sekali, ada yang setiap hari 2 kali khotam, ada yang sehari 2 kali khotam, ada yang sehari 4 kali khotam, ada, Masya Allah. Ini kemarin diceritakan juga dengan lengkap siapa-siapa saja mereka yang disebutkan. Dan juga diantaranya juga kita kemarin membahas ada beberapa sahabat dan juga para tabi'in yang Masya Allah dikisahkan ada yang mereka itu bahkan mengkhotamkan Al-Quran dari maghrib sampai Isya ya, dengan kondisi mengakhirkan Isya sampai lewat kira-kira tengah malam lewat khotam Isya. Dan Masya Allah itu kita harus contoh, dalam arti kita harus contoh yang sehari 4 kali khotam lah ya. Dalam arti kita harus contoh kedekatan mereka dengan Al-Quran begitu. Di tengah kesibukan mereka, ada yang berdagang, ada yang ini segala macam, tapi mereka tetap mensibukkan diri mereka dengan Al-Quran. Kita juga kemarin sudah menyebutkan hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW bersabda salah satunya kepada Abdullah bin Amr, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran dalam sebulan. Dalam artian khotamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Itu diantaranya bagaimana kita tuh ditekankan paling nggak tuh sehari sejuz. Walaupun masih berat, ya setengah juz atau kurang dari itu. Jangan sampai kita berlalu setiap hari tapi 1 huruf pun kita nggak buka Al-Quran. Nauzubillah, subhanallah. Ya rugi lah ya, rugi. Karena ya, bagaimana kita mungkin berharap taufik dari Allah, tapi kita sendiri yang nggak mau jemput taufik itu. Dan kemarin juga sudah kita bahas diantaranya tentang bagaimana Rasulullah SAW menghizbkan Al-Quran. Masih ingat ya, menghizbkan Al-Quran itu bagaimana? Masih ingat tuh? dulu kalau ada dulu nggak tahu, sekarang lupa. Masih ingat? Yang maksudnya dari apa? Memotong Pertama dari Al-Baqarah sampai ini gitu kan. Yang ulama sebut dengan rumus apa? Fahmi bisokin. Alhamdulillah. Apa tuh? Itu singkatan gimana rumus? Fatihah. Ayat pertama Al-Fatihah, Fa. Ininya apa nih? Maidah kali. Al-Maidah. Benar. Al-Maidah hari kedua mulai dari Al-Maidah. Berarti Al-Fatihah sampai sebelum Al-Maidah. Nisa hari kedua Al-Maidah. Kemudian hari ketiga ya Fahmi.
Kami ya Yunus, Yunus. Yunus. Ya. Masya Allah. Kemudian hari keempat, Bani Israel. Surat apa? Isra. Al-Isra. Kemudian Sa. Surat Sot. Sof. Shin. Sin. Apa? Sin. Surat Sot. Ya. Shot. Asyara. Asy-Syu'ara. Kasuara. Asy-Syu'ara. Kemudian hari keenam, Wow. Masih ingat wow? Oh iya bisa. Was-Saffati Saffat. Surat As-Saffat. Karena diawali dengan huruf wow. Was-Saffati Saffat. Yang terakhir Qaf. Surat Qaf. Kok sampai habis langsung. Udah habis. Belum ada 7 Ustaz. 7. Makanya Rasulullah itu dari sahabat ya berarti kurang lebih seminggu tuh khotam dengan pembagian seperti itu. Kami bisyaukin. Yang artinya juga masya Allah kan artinya apa? Mulutku itu dalam kerinduan. Artinya mulutku dalam kerinduan bersama Al-Quran. Artinya tidak ada hari itu tanpa membaca Al-Quran. Ustaz apa Ustaz? Ini tahu nggak? Ini kecologi Ustaz. Oh, Nggak tahu kenapa habis ke minggu lalu itu tuh, masya Allah. di Facebook ada, buat Facebook di YouTube page-nya itu keluarnya Fahmi bisa Allah. percaya nggak percaya nggak? Dengerin berarti dia nguping deh. Iya Ustaz. Jangan WhatsApp tuh Ustaz. Masa? Masya Allah. Di YouTube keluarnya. Itu rahasia umum ya. Ini handphone kita dengerin Iya, semuanya. Dengerin semua. Ngomongin apa? Keluar iklan. Ya. Keluar iklan. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalkan kita rencana mau mengikuti para sahabat dan juga Nabi SAW, misalkan tadi khotam dalam 7 hari sekali, seminggu sekali, ya berarti paling enggak ikuti rumus itulah gitu. Atau terserah, nggak wajib sih, nggak wajib kayak gitu. Cuma kita pengen mengikuti bagaimana sih para sahabat dan Nabi SAW menghizbkan Al-Quran, membagi-bagi Al-Quran. Dan pembagian-pembagian itu memang ya tadi berdasarkan sahabat cerita Fahmi Bishop. Ada juga yang lain dengan surat gitu ya. Bukan berjuz. Berjuz itu ya akhir-akhir aja. Jadi kita patokan baca Al-Quran itu jangan patokan hanya juz aja. Walaupun itu juga ikhtiar yang baik dalam rangka mempermudah kaum muslimin mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Jadi dipermudah sejuz. Walaupun memang pada kenyataannya tidak semua yang dibagi per juz itu maknanya telah sempurna gitu. Dalam arti berhenti terus besok lagi mulai dari juz berikutnya pakai ayatnya itu langsung. Ada beberapa juz yang memang itu maknanya itu masih terkait satu sama lain. Ditanya sih kesatuan. Iya, jadi surat itu temanya itu masih nyambung sebenarnya tapi udah dipisah dengan juz itu. Karena juz itu kan patokannya ya kalau kita gimana? Halaman lah gitu ya. 20 halaman satu juz. Walaupun di halaman terakhir itu masih ada setengah halaman lagi nyisanya. Contoh misalkan kan di juz berapa tuh? Juz 15, 16. Al-Kahfi itu kan dipotong tuh. Padahal tema itu pembicaraan tentang yang bertemu dengan Nabi Khidir ini belum rampung kan? Tapi masih di tengah-tengah topik diganti juz. Itu kalau orang awam mungkin bacanya langsung lompat temanya kemarin masih belum nyambung besok lagi. Padahal kalau yang baik adalah adabnya kita kalau mau berhenti yang lihat ke temanya. Seperti itu. Walaupun lihat tanda ruku. Tadi yang ketemu Nabi Khidir padahal di Quran nggak disebut namanya ya, Nggak itu dari disebut. tafsir. Nggak disebut. Tafsir. Ada hadis. Lalu yang pembagian itu, kan Quran belum diurutin. Iya. Disebutnya tuh banyaknya suratnya. Jadi kalau ngeliat hadisnya waktu itu saya kutip 3579. Nah iya. Jadi yang hadisnya itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya qala Aus sahabat sa'altu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aus itu bertanya kepada salah seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam itu Anas bin Malik. Kaifa tuhzibun al-Quran? Bagaimana kalian menghizbkan Al-Quran? Qalu salasun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa 11 wa 13 wa hizbul mufassal wahdah. Jadi 3 surat, yaitu 3 surat yang panjang pertama, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11, kemudian 13, kemudian hizbul mufassal wahdah yang dari surat Qaf sampai terakhir. Jadi dari zamannya Anas bin Malik itu memang sudah ada rincian kurang lebih itulah Al-Quran yang urutannya gitu.
kira-kira kalau dilihat dari hadis ini itu kira-kira udah ada kayak seperti walaupun belum apa ya, kan dibukukan itu kan baru zaman setelahnya ya, zaman Utsman bin Affan baru dibukukan. Jadi berjaman sahabat Nabi itu sendiri memang sudah ada pembagian itu gitu. Rasulullah juga mengajarkan para sahabat ya berhentinya tuh urutan begitu. Sebagaimana dalam sholat misalkan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, walaupun dalam hadis ada yang terbalik antara Al-Imran dan An-Nisa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang dari Nabi sendiri SAW dalam semasa beliau hidup juga telah mencontohkan urutan-urutan Al-Quran berikut bagian biasa panjang mereka maksudnya. Iya, makin. Iya. Kita biasa pendek sih, ini nggak biasa sebenarnya. Biasa panjang mereka. Tadi pertama berapa? 4. Apa tiga? Tiga. Terus setelah itu Ganjil semua. 5, 7, 9, 11, 13 dan Qaf. Itu kalau jumlahin 3 tambah 5, 8. Tapi Al-Fatihahnya di situ nggak dihitung. Masa Al-Fatihah itu udah termasuk pembuka. Jadi 3 itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 terus 5. 3 tambah 5, 8. 8. Tambah 8, 7, 15. Habis itu Khamsun wa sab'un 9. 9. 15 terus Habis 9 11. Habis 11 13. Baru setelahnya itu sisanya. Qaf dan enggak ditambah totalnya 30 enggak Ustaz ya. Sekarang kan pertama 5 dulu. Oh, Nah, itu kan itu surat. manjus. Itu surat. Itu kan Surat bukan itu apa juz. itu juz? Yang 5 apa ini? Ini tuh hizb tuh artinya kan menghizab membagi gitu ya. Iya. Jadi yang 5 itu ditafsirkan ya surat, jumlah suratnya. 5 surat. Iya kan 5 surat. Salasun wa khamsun wa sab'an wa ihdasyar wa tis'an wa ihdasyar wa salas asyarah. Kan saya kira tadi pertama 5 surat. Setelah itu Sama 3 surat. Tambah 3 surat. 3 surat, terus 5 surat, 5 surat. terus 9 surat. Oh, bukan tambah ya ya. Jadi itu Tambah oh, bukan. Bukan inkremental. Iya, bukan inkremental ya. Kumulatif. Jadi emang maksudnya satu hari segini 3, kemudian setelahnya 5, kemudian Enggak. Oke. Jadi kumulatif dong. bukan kumulatif. Jadi ya masing-masing berdiri sendiri gitu. Oh, inkremental. Berdiri sendiri. Kok sisanya? Bukan incremental 3 terus 5 terus 7. Ya, walaupun nggak itu berdiri sendiri, Berdiri sendiri. tapi kan kalau pertama 3 surat, Ya. setelah itu 5 surat, jadi 8 surat Iya. totalnya. Oh, total ya. Setelah itu ditambah 7, Iya. 15 surat. 114 Setelah itu 11. 9. jadi berapa? 9. 24. 15 tambah 9 24. Ini belajar apa tuh? 26 gitu kan. Setelah itu 13. tambah 13, 26, 49. Sisanya. Itu sisanya. Terus itu sisanya. Oh, nggak perlu keluar kalkulator saya. 114. Kalkulator. Sisanya berarti sisanya. Baik, insyaallah. Dan juga kemarin juga yang bisa kita bahas kurang lebih Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wal ikhtiyar ala dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Jadi intinya dari setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana para ulama salafus saleh mengkhatamkan Al-Qur'an, di akhirnya Imam Nawawi menyebutkan wal ikhtiyar dan yang terpilih, yang menurut beliau terpilih, bahwasanya bagaimana yang mengkhatamkan Al-Qur'an terbaik itu adalah bi ikhtilafil ashkhas. Itu berbeda masing-masing orang satu dengan lain. Ada yang mampu dalam sehari sejuz, ada yang mampunya setengah juz, ada yang mampu 3 juz, ada yang mampu 5 juz, ada yang lebih dari itu. Dan juga masih ingat kemarin ada beberapa orang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Terlebih misalkan faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikr la ta'ifu wa ma'arif falyaqtasir. Barang siapa yang dia tuh punya pemahaman agama yang sangat bagus, bahkan dasar-dasar pemahamannya itu dia bisa menggali hukum yang sangat dalam dari sebuah ayat yang dia baca. Orang-orang seperti ini kata Imam Nawawi, falyaqtasir. Hendaknya dia justru memendekkan, mensedikitkan jumlah bacaan yang dia baca. Untuk apa? Karena ilmunya itu lebih banyak manfaatnya dirasakan kaum muslimin dibandingkan dia mengkhatamkan untuk dirinya sendiri. Jadi lebih ke sisi manfaat yang didapatkan. Karena ada orang seperti itu ya, berbaca sedikit, tapi setiap ayat yang dia baca itu ditadaburi, ditafsirkan, dan dia digali betul istimbat hukum dari ayat-ayat tersebut. Jadi pada akhirnya manfaat yang dirasakan kaum muslimin lebih banyak. Kemudian yang setelahnya ada juga wa kadza man kana mashghulan binasyril ilm aw ghairihi
min muhimmatid din wa masalihal muslimin al-ammatan. Dan barang siapa yang dia punya kesibukan binasyril ilm, yaitu mensebarkan ilmu-ilmu agama. Dia seorang dai, seorang yang ulama gitulah. Tugasnya sibuknya setiap hari-hari yang menyebarkan ilmu dari satu kajian ke kajian yang lain, dari ceramah ke ceramah yang lain. Itu kesibukan dia gitu. Menyebarkan ilmu agama yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan juga orang-orang secara umum. Orang-orang seperti ini kata Imam Nawawi juga disarankan fal yaqtasir, mensedikitkan jumlah tilawahnya. Karena udah ada amalan lain yang nge-backingin dia gitu loh. Dan juga yang ketiga yaitu fal yaqtasir ala qadar la yasul bisa bi ikhlal lima huwa mawsadu. Ya, dan juga yang ketiga itu orang-orang yang dia memiliki jabatan, memiliki tanggung jawab yang apa namanya berkaitan dengan urusan kaum muslimin seluruhnya. Kebanyakan orang, contohnya presiden, khalifah gitulah ya. Khalifah, menteri-menteri yang dia itu punya peran penting di dalam kehidupan masyarakat banyak. Dia meeting sana kemari gitu loh. Yang tujuannya jelas bermanfaat bagi manusia kebanyakan gitu. Yang kalau dia nggak jalani itu akan berdampak ini urusan banyak yang nggak jalan gitu loh. Proyek-proyek banyak yang berantakan gitu. Nah, benar. Kamu jalanin sekarang. Jalan nggak pernah jadi men. Jadi kalau antum termasuk kayak gitu kayak khalifah ya kayak gitu, nah fal yaqtasir gitu lah. Sedikitkan nggak apa-apa. Kasih doain kali. Doain. Mau dengar lu, apa Ya. kamu? Seperti itu. Dan juga kemarin kita sudah bahas bahwasanya bagaimana hukum terkait dengan orang-orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Padahal ada hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, la yafqah man qara'al Qur'ana fi aqalla min salatin. Tidak akan mendapatkan pemahaman barang siapa yang membaca Al-Quran sedikit dari 3 hari, kurang dari 3 hari. Jadi kayak sudah disebutkan Nabi SAW. Orang yang baca khotam kurang dari 3 hari itu nggak akan paham apa yang dia baca. Itu juga sebagai bisa kita bilang larangan lah ya. Terlalu cepat karena dia nggak paham apa yang dia baca. Seperti itu. Nah makanya bagaimana itu kita sudah bahas bahwasanya para ulama setidaknya memberikan tafsil perincian tentang para ulama yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Contoh misalkan yang paling masyhur tentang bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengkhatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan berapa kali? Sehari 2 kali. Maka yang bisa kita pahami bahwasanya secara asli, maksudnya asalnya itu secara dasar, secara pokok garis besarnya tidak boleh kurang dari 3 hari secara umum. Tapi jika ada di suatu tempat suatu waktu yang mempunyai keutamaan yang tidak ada di tempat dan waktu yang lain, maka ulama memperbolehkannya dalam rangka mengambil manfaat, mengambil kesempatan, karena dia nggak akan ada lagi gitu. Contoh misalkan di bulan Ramadan. Dan contoh-contoh yang sebelum disebutkan ulama yang khotam dalam sehari sekali, sehari 2 kali, sampai sehari 4 kali, semuanya itu dicontohkan pada bulan Ramadan. Begitu juga Utsman bin Affan yang dikisahkan membaca khotam ketika sehari sekali, salah satunya apa? Di bulan Ramadan dan waktu lain di dalam Ka'bah. Jadi ada tempat, ada waktu. Contoh misalkan antum yang lagi umrah, Masuk kabar. 100.000 kali gitu ya. lagi umrah misalkan 10 hari, punya target sehari khotam, insya Allah nggak apa-apa. Karena ada keutamaan yang antum tuh sebelumnya itu nggak ada dapatin di sini gitu. Mumpung lagi di sana bahasa kita. Masa nggak apa-apa banyak gitu. Mumpung lagi bulan Ramadan, setiap hari khotam. Tapi para ulama banyak juga yang memberi kehati-hatian, ya udah bagaimanapun ikuti aja petunjuk Nabi bahwasanya maksimal 3 hari. Dan itu mungkin yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang waktu-waktu dan ya terkait dengan waktu-waktu khotam. Kalau kemarin kan banyaknya jumlah khotam, berapa hari yang dibutuhkan untuk khotam. Sekarang masuk ke waktu-waktu khotam. Kapan khotamnya, kapan mulainya.
wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yakhtimu fil usbu' dan sedangkan waktu untuk memulai dan juga waktu untuk khotam bagi siapa yang mengkhotamkan dalam seminggu. Jadi kalau kita mau khotam dalam seminggu, di sini Imam Nawawi menyebutkan ada waktu-waktu yang setidaknya direkomendasikan. Faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal jum'ah wa yakhtimuhu lailatal khamis. Jadi terdapat sanad dari Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya di mana Utsman bin Affan itu radhiyallahu anhu beliau biasa memulai membaca Al-Qur'an itu biasa dibuka pada malam Jumat. Maksudnya gimana? Dari Al-Fatihah start itu di malam Jumat. Isbahari berarti. Ya, karena mulainya kan Kamis maghrib. Dan khotamnya di malam Kamis. Jadi Sampai ya seminggu. bukan apa. Start di Yasin. Orang aslinya nggak kenal. Ya di luar itu kalau mana. Al-Kahfi kan cuma setengah juz. Masuk Al-Kahfi kalau pakai hizb yang 35 ini. Seminggu. Oh enggak ya enggak. Ini kalau pakai cara Utsman bin Affan. Oh iya. Cara Utsman bin Affan mulai Al-Fatihah startnya malam Jumat, selesai malam Kamis. Agak ngaji hari Sabtu. Jumat udah benar tuh. Itu bagi siapa yang mau mengkhatamkan dalam waktu seminggu. Rekomendasinya tadi caranya. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang terkenal rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ihya dia mengatakan al-afdal an yakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahari. Beliau mengatakan bahwasanya yang afdal, yang utama untuk mengkhatam itu adalah suatu khatam di malam hari dan khatam yang berikutnya di siang hari. Maksudnya Selang-seling itu. Selang-seling. Jadi Oh, katakan seminggu nih. Khatam yang pertama khatamnya di siang hari, khatam yang berikutnya khatamnya di malam hari. Jadi Senin siang malam gitu. suhul kan. Kalau mulanya gimana Kak? Sama juga. Langsung juga mulai. Ya bukan di sini cuman an yakhtima doang sih. Khatmatan doang. Enggak disebutkan iftitahnya apa membukanya kapan. Wa ja'ala khatmatan nahari yaumal itsnain fi raq'atal fajri aw ba'dahuma. Diperjelas lagi. Dan juga dia sebaiknya menjadikan khotamnya itu pada siang hari di hari Senin, yaitu pada sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar atau setelahnya. Sampai dijelasin sama Imam Al-Ghazali. Jadi waja'al khatmatan nahari, dan dia menjadikan khotam yang siang hari itu, maksudnya itu khotamnya di awal siang. Jadi ketika sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar atau setelahnya. Maksudnya di awal siang di pagi hari. Waj'ala khatmatal laili lailatal jum'ah fi raq'atil maghrib aw ba'dahuma. Ya. Kalaupun dia mau khotam yang malam hari, yang khotam yang berikutnya yang kedua, hendaknya dia khotam pada malam Jumat pada 2 rakaat setelah sholat maghrib atau setelahnya. Liyastaqbila awalan nahari wa akhirahu. Tujuannya adalah agar dia dapat memulai kembali tilawahnya itu di awal siang atau di akhirnya. Enggak? Jadi tujuannya itu agar dia bisa memulai Al-Fatihah lagi, start dari awal lagi, itu di awal siang atau di akhirnya. Maksudnya kalau yang malam berarti di akhirnya. Maaf, kalau yang khotamnya siang hari, berarti dia bisa mulainya di malam hari. Kalau yang khotamnya di malam hari, dia bisa mulai di awal hari. Paham ya? Jadi nyambung terus gitu maksudnya. Cuman di sini beliau menyebutkan sampai detail. Kalau khotamnya siang itu di hari Senin. Kalau khotamnya malamnya khotam di malam Jumat. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan dalil terkait dengan hal ini. Sampai menyebutkan afdol itu hari Senin, hari Jumat dengan begini begitu, nggak ada dalilnya. Cuman ya anjuran aja, imbauan aja. Sama misalnya kalau aneh waktu di pondok itu Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf itu beliau juga punya anjuran lain lagi.
Jadi kalau khotam itu khotamnya bukan di surat An-Nas. Lanjut. Waktu di pondok ya. Waktu di pondok tuh khotamnya ya akhir juz 1. Sebelum saya kulus sufaha itu. Tujuannya apa? Biar terusin lagi. Karena biasanya penyakitnya kalau kita udah khotam di surat An-Nas, itu mulai lagi itu agak berat. Iya. Karena ada perasaan apa? Udah khotam alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah khotam nih. Gitu. Akhirnya nggak tahu ya perasaan enak udah khotam sampai seminggu gitu. Kosong. Jadi untuk menghindari gitu. Makanya Mending seminggu Ramadan depan. Ramadan depan. Karena kita mungkin ada perasaan ya. Ada perasaan kalau alhamdulillah udah Anas senang gitu. Tenang. Yang gue keterusan beberapa hari sampai terus-terusan baru mulai Al-Fatihah lagi lama gitu. Jadi makanya waktu di pondok juga dianjurin ya khotam baca doa. Khotam itu Allahumma arhamna bil Quran ya setelah selesai juz 1. Ya, itu anjuran aja ya. Masing-masing anjuran juga mungkin punya maksud dan tujuan tersendiri gitu. Dan dalam kondisi dan situasi. Iya. Bukan bid'ah, Bro. Nah, anjuran doang itu. Berarti kan itu kan pengalaman Iya, ulama. kayak gitu ya. Pengalaman ulama. Trik. Iya, trik. Masya Allah. Juga tapi yang masalah kalau dikatakan khotam di malam ini lebih afdol dibandingkan khotam pada malam lainnya, itu yang masalah. Karena kalau udah ngomongin afdol, ini bukan afdol, betul-betul dalil. Wallahu a'lam bishawab. Wa rawa Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah at-Tabi'i qala kanu yuhibbuna an yukhtamal Qur'an min awwalil laili aw min awwalin nahar. Di mana di sini diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Amr bin Murrah at-Tabi'i, beliau berkata dahulu itu para sahabat suka mengkhatamkan Al-Quran itu pada awal malam atau pada awal siang. Jadi kebanyakan para sahabat itu ini kan seorang tabi'in yang menceritakan. Dia menceritakan bagaimana para sahabat mengkhatamkan Al-Quran. Dan kebanyakan mereka tuh suka kalau mengkhatamkan Al-Quran itu antara either di awal siang, di pagi hari pada subuh gitu, atau di awal malam ba'da maghrib. Jadi bisa gila. Taunya gimana gitu, Ustaz? Maksud taunya? Ini kan kalau mau kita kebiasaan nih pada ngapalin nih, habis itu. Dan satu kali udah apa? Taunya gimana, Ustaz? Dibacanya dia kalau lagi wirid udah sampai surat ini gitu, udah Anas selesai gitu. Nah, kita cuci sama terus, Anas terus gitu. Khotam tilawah ya? Iya. Ini tilawah. Jadi kebiasaan dengerin di masjid bareng-bareng gitu, udah Anas. Mungkin bisa kayak gitu juga. Iya. Maksudnya di pondok gitu, kayak di pondok. Iya. Di pondok kan kadang kita tilawah kan masing-masing, udah surat ini, udah surat ini, udah surat ini gitu. Dia tahu ini udah khotam, ini besok khatam nih gitu. Ini baru kemarin khatam gitu. Kita tahu dari kayak gitu. Seperti itu. Wa an Talha bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil. Talha bin Musarrif itu seorang tabi'in yang mulia yang dikenal. Qala man khatamal Qur'ana ayata sa'atin kanat minan nahar sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Yaitu Talha bin Musarrif, beliau berkata bahwasanya barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an di mana saja di waktu di awal dari siang hari, maksudnya di waktu mana saja di siang hari, maka malaikat mendoakan kebaikan baginya sampai sore. Dan wa ayata sa'atin kanat minal laili sallat alaihi malaikatu hatta yusbih. Dan barang siapa yang dia khatam di antara malam hari, di waktu kapanpun di malam hari, maka malaikat berdoakan kebaikan baginya sampai pagi hari. Wa an Mujahid nahwuhu, dan juga perkataan yang sama diriwayatkan oleh Mujahid seorang tabi'in yang semisal. Jadi banyak tabi'in yang mengatakan demikian. Barang siapa yang khatam Al-Quran di malam hari, maka malaikat itu mendoakan baginya sampai pagi hari. Dan barang siapa yang khatam di siang hari, di kapanpun di siang hari, malaikat doain sampai sore. Masya Allah. Intinya bisa kita ambil, kita yang penting khatam deh. Karena kalau ada khatam nanti doain malaikat. Ya paham ya? Jangan sampai udah jam tengah hari ini nggak masuk perkataan nih. nggak masuk perkataannya Imam Ghazali nih. Udah diundur dulu deh khatamnya deh. Tapi dirinci lagi dengan perkataan Talha bin Musarrif dan juga Mujahid bahwasanya
khotam di waktu kapanpun di antara siang hari, maka baginya kebaikan, didoa kebaikan bagi para malaikat sampai sore. Dan begitu juga yang malam hari. Insyaallah. Wa rawa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal laili sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbih. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, barang siapa yang dia khotam Al-Qur'annya itu bertepatan dengan waktu awal malam, maghrib lah ya, maka tadi sama, maka salat alaihil malaikatu hatta yusbih, maka malaikat itu mendoakan kebaikan baginya sampai pagi hari. Wa idza wafaqa khatmuhu akhiral laili salat alaihil malaikatu hatta yumsi. Dan barang siapa yang khotamnya itu bertepatan dengan akhir malam berarti awal siang ya, ibadah subuh tadi ya, maka malaikat mendoakan baginya sampai sore. Qala ad-Darimi hadza hasanun an Sa'ad, dan ad-Darimi mengatakan bahwasanya hadis ini hasan dari jalur Sa'ad. Tapi dari beberapa tahqiq di sini saya sebutkan, di antaranya tahqiq kitab At-Tibyani dari Abu Ainain yang terkenal rahimahullah taala, beliau mengatakan asar yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas, asar yang disebut tadi berasalkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, itu statusnya dhaif jiddan. Dan tambahkan ya bisa jadi asarnya ini tepat dari sisi maknanya, namun bukan dari sisi sanadnya. Itu dikuatkan dengan perkataan yang sebelumnya. Perkataan apa tadi yang Musarrif tadi? Siapa? Talha bin Musarrif dan juga Mujahid. Bahwasanya perkataannya sama semisal. Tapi kalau sanad yang dari Sa'ad bin Abi Waqqas tadi dia mengatakan Sa'adnya dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yakhtimul Qur'an qabla ar-ruku'. Dan dari Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i, seorang tabi'in juga, sesungguhnya dia itu dulu mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum ruku'. Maksudnya bagaimana? Sebelum ruku'. Jadi khatamnya itu di dalam sholat. Jadi kebiasaan para tabi'in juga, sahabat juga, mereka khataminnya itu di dalam sholat. Dan juga jangan sampai kita seakan-akan membedakan nih antara tilawah dan sholat. Jadi kalau misalkan antum punya hafalan 30 juz, antum bacaan di luar sholat dan bacaan dalam sholat, ya itu udah terhitung aja gitu. Ya sampai kita seakan-akan membedakan gitu ya. Ya kalau ini khusus sholat, ini di luar sholat, ya nggak usah, samain aja. Sebagaimana para sahabat dan juga para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, beliau ya menggabungkan antara yang di luar sholat dan juga di dalam sholat. Dan kebanyakan mereka mengkhotamnya itu ketika khotam bacanya di dalam sholat. Asal jangan jadi imam aja panjang kan. So kayak apa? Syekh Masjid Al-Nasr, Syekh Ala, kami kan khotam gitu juga ya. Dalam sholat terus sampai Anas, ketika juz 30 ya udah terobos langsung Bismillahirrahmanirrahim sampai Anas gitu. Senang sholat di khotamin terus. Jadi dia itu bacanya di luar sholat juga dilanjutin ya? Dihitung. Makanya pendek-pendek kalau sholat tarawih itu kan? Iya, tapi lupa nih kalau tarawih gimana? Pendek emang setengah halaman. Iya. Terus itu. Pengalaman saya berarti saya. Jadi enakan soal di Sunotsor ya? Apa? Enakan tadi sholat di Sunotsor katanya. Pengen juga waktu itu sempat dulu waktu Anda tinggal di sini juga sempat gitu dari Al-Baqarah terus sampai surat Al-Maidah kalau nggak salah gitu. Waktu Anda tinggal di sini aneh itu dapat kurang lebih sampai 5 juz. Tinggal di lagi kan? Ini lanjut dari Al-Baqarah terus, Al-Imran terus sampai sendal lagi. Jadi emang bagus juga buat memotivasi kita juga biar ngelancarin hafalan satu gitu ya. Terus-terusan nyiapin kita sebelum sholat, nyiapin dulu nih gitu.
Maksud kalau nggak salah ada keutamaan membaca baca Quran di dalam sholat saat berdiri ya? Ada. Itu pembahasan setelahnya. Oh, setelahnya. Setelah ini ada pembahasan. Itu afdol ada pembahasannya. Nah itu ini masuk. Yawan Habib qabla ruku. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dan juga begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga mengatakan yang demikian, dalam arti Imam Ahmad bin Hanbal juga melakukan yang sama. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal juga mengkhatamkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jadi kalau udah sampai juz 29, wah siap-siap nih sholat khatamin Anas. Kita nggak pernah kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran punya tilawah gitu, udah sampai surat At-Tin, ya udah sisanya kita dibaca di dalam sholat. Jadi nggak usah ada lagi kayak pikiran, oh nih untuk sholat, ini di luar sholat. Ini belum khatam gitu kalau iya. gitu. Jadi ya itu jadi satu kesatuan. Sama kayak sebagian ini entah nggak tahu atau syubhat atau gimana. Jadi ada sebagian syubhat, bukan syubhat ya. Jadi kayak bingung rancu gitu. Sebagian penghafal Al-Quran juga. Mereka sering bilang gini, bagaimana membagi antara murojaah dan tilawah. Murojaah dan tilawah. Sebenarnya bagi penghafal Al-Quran itu, bagi mereka itu seharusnya semua itu murojaah semua. Seharusnya ya. Sebagian para sahabat itu kan murojaah semua. Karena mereka kalau udah hafal, ya kewajiban mereka kan menjaga yang dihafal gitu, ngulang terus. Jadi nggak usah dibedakan antara tilawah dan murojaah. Walaupun kalau dalam ini kondisi ideal ya, kondisi ideal yang arti lancar gitu lah. Tapi dalam kondisi yang masih membangun hafalan yang belum kuat, ya itu mungkin masih boleh. Dalam arti, oh ini murojaahnya juz 1 dulu nih di plester dulu biar kuat, baru lanjutin. Tapi dalam arti gini, kalau pas dapat bagian juz 1, ya itu pakai murojaah hafalan. Lewat juz 1 tilawah lagi. Ntar sampai juz 30 pakai hafalan gitu. Paham nggak? Maksudnya jangan sampai kita bingung sendiri mana yang diutamakan, murojaah atau tilawah. Kan sekarang gitu. Ada banyak di detail lagi. Mana yang lebih utama antara murojaah, mana tilawah, mana nambah hafalan. Jadi banyak perkataan-perkataan yang gitu bingung. Intinya kalau untuk para penghafal Al-Quran, ya porsi utama mereka tuh sebenarnya paling banyak harusnya murojaah. Kalaupun lanjut sejuz, juz berikutnya belum kuat nih, ya udah tilawah aja. Ntar kalau ketemu juz yang kuat lagi, pakai hafalan lagi gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran kayak apa sih, kayak oh ini kayak nggak serak nih kalau bukan tilawah khusus gitu. Itu kalau udah hafal kan? Iya. Tapi kalau lagi mau hafal Quran, Ya udah yang kalau pas ketemu itu yang dihafal pakai hafalan. Antum hafal juz 29. Nyampe juz 29, ya usahain pakai hafalan. ya berarti kita harus nambah kan kalau lagi hafal Quran. Iya. Enggak, maksudnya tadi adalah ketika orang yang sudah hafal. Iya. Ya udah hafal antum udah hafal surat Al-Kahfi nih. Iya. Selesai surat Al-Isra. Wah, ini udah hafal Al-Kahfi, ya udah. Berarti tilawah selanjutnya pakai hafalan gitu. Muhataman berarti. Muhataman ketika yang kita belum hafal gitu, berarti kan tilawah. Tilawah. Ada yang hafal, pakai Ya, hafal. Nah, sampai ini kayak gitu ya. 30 Dapat juz 30 gitu kan, juz. kalau muhatam. Jadi biar kepake semua gitu loh. Biar kepake semua. Praktek ini biji berarti saya. Insyaallah. Yaitu Baca ente tentang Quran. itu pelengkap bab mengenai mengkhatamkan Al-Quran. Jadi sampai situ. Pertama tadi babnya adalah bagaimana berapa banyak yang harus dikhatamkan, dalam arti berapa banyak setiap hari yang harus kita baca. Yang selanjutnya bagaimana mengkhatamkannya, terkait dengan memulainya bagaimana dan mengakhirkannya bagaimana. Insyaallah. Masuk bab berikutnya cuman sudah kepanjangan. Sampai deh kalau gitu. Iya, insyaallah. Insyaallah untuk bab berikutnya itu mengenai faslun fil muhafadzati 'alal qiraati bil lail, yaitu pasal mengenai senantiasa merutinkan membaca Al-Qur'an di malam hari. Ini membaca Al-Qur'an di malam hari itu ditekankan lebih ditekankan dibanding membaca di siang hari. Jadi baca Al-Qur'an di malam hari itu ditekankan banget. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Jadi dalilnya banyak banget disebutkan terkait dengan keutamaan membaca Al-Qur'an di malam hari. Termasuk tadi yang Mas Bayu sebutkan, keutamaan membaca Al-Qur'an
di dalam sholat itu juga disebutkan di dalam pasal ini. Bahwasanya para sahabat itu juga mereka banyak ya membaca Al-Quran itu dalam sholat itu banyak banget. Karena sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW, afdhalus sholatu tulu qiyamihi. Itu sholat yang paling afdal adalah yang panjang berdirinya. Sekarang pertanyaannya, ini kita berdiri panjang, ada hafalan nggak? Kalau nggak ada hafalan nggak bakal bisa berdirinya panjang aja. Hafalnya ya atin, ya udah atin. Kan boleh mendirikan. Nggak Sholat sunnah. masalah. Iya, kalau sholat sunnah pakai mushaf ya. Iya, sholat sunnah tuh. Sholat sunnah. Iya. Kalau malam itu ada maghrib sampai sebelum fajar. Itu malam itu. Malam. Nah, kalau menghitung sepertiga malam ya udah di jumlah itu dibagi 3, nah 3 yang terakhir. Lebih dekat ke subuh berarti ya. Iya, berapa jam? Begitu juga kalau udah winter beda lagi berarti cangnya kan. Iya. Kalau udah summer beda lagi cangnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini cukup yang bisa kita bahas. Semoga yang sedikit ini menambah semangat kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi kita sekarang kan udah masuk Rajab nih ya. Malam ini ya. Hari ini sekarang udah masuk Rajab ya. Kita mohon kepada Allah semoga ya Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan bukan hanya sampai di bulan Ramadan, tapi juga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan amalan yang itqan, yang kuat, yang istiqomah. Jangan sampai kita cuman sampai Ramadan kita bertahan beramal soleh itu cuman minggu-minggu pertama aja. Selebihnya kita ikut bersama orang-orang yang gugur gitu. Dalam arti ibadah kagetan gitu. Jadi kemulainya kuat minggu pertama, setelahnya Jadi baju baru itu. kalau di Indonesia ya pada tawaf di mall. Ya semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan juga taufik darinya. Semoga kita mudah dalam beribadah di bulan Ramadan nanti. Dan ya ala kulli hal untuk mencapai kekuatan itu tak lain kita butuh namanya latihan. Jadi kalau kita mau kuat narik 50 kali kan nggak bisa langsung 50 kali sih. Dimulai dari 5 kali dulu, setiap hari 5 kali lagi, besok 10 kali lagi. Jadi kalau misalnya kita mau khotam dalam bulan Ramadan, khotam katakanlah 2 kali, berarti jangan langsung 2 kali bulan Ramadan. Dari bulan Rajab, ya kita nyicil setengah juz sehari. Nanti pertengahan juz sehari, 2 juz sehari. Nah, kalau ada 2 juz sehari konsisten, insya Allah Ramadan nanti bisa kita target 2 kali khotam. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah istilah-istilah apa tadi ditahqiq, ditahrik, syarah itu ada bisa jelasin nggak? Kalau tafsir kan, tafsir itu Al-Quran. Tafsir Quran. Kalau syarah itu Syarah penjelasan. Ya, syarah penjelasan cara mau menjelasin. Bisa hadis, bisa kitab. Kalau tahqiq itu dia meneliti, misalkan contoh kitab-kitab syarah penjelasan, tahqiq meneliti, kayak meneliti gitu. Takhrij itu mengeluarkan. Dalam arti ada hadis, tapi nggak disebutin hadisnya riwayat siapa, jalurnya siapa aja. Dia mentakhrij mengeluarkan hadis ini semua jalur-jalurnya. dikumpulin. Iya dikumpulin.